Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 3 Pontianak, dan hari ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Rahmono Rizal Sukuwanto SPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 3 Pontianak. Yang kami hormati pula Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 3 Pontianak yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini dalam acara diseminasi mode 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak Angkatan 9 oleh calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 3 Pontianak. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sampai kita pada acara yang berikutnya, yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pontianak yang pada hari ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Rahmono Rizal Sukuwanto SPD. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Aula SMA Negeri 3 Pontianak dalam rangka menghadiri diseminasi modul 1.4 budaya positif siswa dari calon guru penggerak Angkatan 9 di Kota Pontianak. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini sangat luar biasa kita bersama calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Pontianak dan kebetulan dari SMA Negeri 3 Pontianak. Guru penggerak dari SMA Negeri Kota Pontianak, maksudnya calon guru penggerak dari SMA Negeri 3 Pontianak Angkatan 9 ini berjumlah 7 orang. Itu kalau dilihat
di Kota Pontianak, termasuk yang paling banyak SMA 3. Yang telah lulus juga, maksudnya yang sudah jadi guru penggerak, jadi pionir pendidikan di Kota Pontianak yang telah lulus, ada sekitar 8 orang, itu SMA 3. Dan kebetulan ada 3 pengajar praktek dari SMA Negeri 3 Pontianak, yang kebetulan salah satunya sudah menjadi pengawas sekolah. Pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi, ya, membuat rekan-rekan guru sekalian termotivasi, sehingga yang belum mendaftar menjadi calon guru penggerak untuk segera mengikuti, yang kebetulan pada saat ini itu ada pembukaan pada angkatan 11. Ya. Nah, kebetulan juga angkatan 10 ada 5 orang dari SMA Negeri 3 Pontianak yang sudah lolos pada tahap 2. Nah, kita doakan semoga 5-5-nya diluluskan di PGP angkatan berikutnya. Nah, pada hari ini rekan-rekan kita yang menjadi calon guru penggerak angkatan 9 akan melakukan diseminasi modul 14, kebetulan tentang budaya positif siswa. Nah, dengan sasaran adalah rekan-rekan guru dan rekan-rekan PPL di SMA Negeri 3 Pontianak. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan baik, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, karena memang kita sebagai guru harus menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah masing-masing. Lingkungan positif itu banyak hal, ya. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu apa-apa budaya positif siswa. Ya, mungkin tentang kedisiplinan, ya, tentang apa kebersihan, mungkin pembudayaan tentang karakter, senyum, salam, sapa, dan bersikap sopan, seperti itu semua. Itu adalah budaya positif yang perlu ditumbuhkan di lingkungan sekolah, ditumbuhkan pada setiap warga sekolah, siswa, dan termasuk Bapak Ibu gurunya juga. Jadi kedisiplinan, ketertiban, kenyamanan, keamanan, dan sebagainya itu harus ditumbuhkan menjadi budaya di sekolah, dibiasakan sehingga menjadi karakter yang datang atau yang tumbuh dari hatinya sendiri, atau tumbuh dari ranah intrinsik, ya kan? Bukan dari ekstrinsik. Kalau tumbuhnya dari hati, ya, tumbuhnya secara intrinsik, itu akan bertahan lama dan menjadi karakter yang tetap tidak berubah untuk jangka waktu yang lama. Demikian, mudah-mudahan rekan-rekan sekalian dapat mengikuti dengan baik sampai selesai, sehingga acara ini, apa yang disampaikan ini menjadi bermakna, ya, yang disampaikan oleh rekan-rekan kita yang luar biasa, yang terdiri dari Ibu Lucy Purnamasari, kemudian Ibu Yumiri SPD, kemudian Bapak Hermawan SPD MPD, kemudian Ibu Ezi
Diana Fitri, SPD. Kemudian Ibu Dian Agustin, SPD. Kemudian Ibu Justina Lilis, SPD, MPD. Kemudian yang terakhir Ibu Amelia Dwipani, SPD, MPD. Sangat luar biasa. Semoga rekan-rekan sekalian dapat mengikuti jejaknya. Terima kasih, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rahmono Rizal Sukuanto SPD yang sudah memberikan kata sambutan dan tentunya sudah membuka diseminasi kita pada hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk menyempurnakan acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak Nur Hadi SPDI. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita berdoa bersama-sama agar acara kita pada hari ini dapat kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang beragama Islam berdoa bersama kami, bagi yang beragama selain Islam berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa dzakkirna binasina ya dzal jalali wal ikram. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna مع داود الجبال سبحنا والطير وكنا فاعلين. اللهم اجعلنا فهما كفهم النبيين وحفظا كحفظ المرسلين وإلهاما كإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu, dengan pembacaan doa tadi maka berakhirlah acara pembukaan diseminasi modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 9 CGP atau calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 3 Pontianak. Nah Bapak dan Ibu, nanti acara ini akan dilanjuti dengan tentunya dengan diseminasi yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu calon guru penggerak angkatan 9 SMA 3 Pontianak yang akan diseminasikan pada hari ini oleh Ibu Amelia Dwipani SPD MPD GR, kemudian Bapak Hermawan SPD MPD, Ibu Justina Lilis Mangguali MPD, Ibu Yumiri SPD, Ibu Dian Agustin SPD, kemudian Ibu Lucy Purnamasari SPD, dan Ibu Ezi Diana Fitri SPD, tentunya tentang modul 1.4 budaya positif. Semoga diseminasi pada hari ini berjalan dengan lancar, memberikan wawasan, menambah wawasan dan pengetahuan juga bagi kita para guru di SMA 3 Pontianak, dan semoga apa yang dilakukan pada hari ini oleh calon guru penggerak angkatan 9 SMA 3 Pontianak dapat memotivasi kita semua. Terima kasih, saya atas nama pembawa acara mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Guru. Selamat pagi para adik-adik mahasiswa PPL. Pertama-tama
marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Perkenalkan teman-teman, nama saya Yumiri. Saya akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kegiatan diseminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif CGP Angkatan 9. Baik, pada kesempatan ini yang akan menyajikan materi ini kami persilahkan kepada Bapak Hermawan MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat Bapak Ibu? Ya, kalau sehat kita angkat tangannya. Sehat, sehat, sehat. Yes, ya, oke. Biar kita tambah semangat hari ini. Sehat Bapak Ibu? Ya, sekali lagi. Sehat Bapak Ibu? Ya, sudah makankah hari ini? Ya. Alhamdulillah kita hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita dapat berkumpul di ruangan yang hijau ini. Kalau hijau ini melambangkan ketenangan, pertumbuhan, ya, kedewasaan. Begitu juga kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua pada hari ini diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan terutama diberikan uang yang banyak. Mau? Ya, mau semua. Ya, namanya duit, ya. Ya, kita langsung materi. Itu sekedar menambah semangat kita Bapak Ibu, ya. Jangan khawatir. Habis selesai kita dari ruangan ini, mudah-mudahan rezeki kita berlipat ganda. Amin. Ya. Ya, baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hermawan, ya. Saya guru SMA Negeri 3 Pontianak, ya. CGP Angkatan 9 Kota Pontianak. Akan menyampaikan diseminasi modul budaya positif, di mana selama ini, ya, dari modul 1.1, titik 2, 1.3 sampai 1.4 kami mendapatkan banyak macam materi yang berkaitan dengan pengembangan diri, terutama kita sebagai guru, sebagai pendidik, ya. Kalau di moto CGP itu bergerak, tergerak, menggerakkan. Ya, itu moto kami di CGP. Jadi kami berharap Bapak Ibu guru yang masih baru di sini, ya, kami alhamdulillah, saya di SMA 3 sudah hampir 12 tahun. Pernah di SD, pernah SMP, SMA. Ya. Jadi lika-liku pendidikan sudah saya lalui. Ya. Ya, cerita, ya, saya mengikuti CGP ini, motivasi awal saya hanya satu, untuk memperubah diri saya ke arah yang lebih baik. Karena kita sebagai seorang guru tanpa mempunyai perubahan dalam diri, bagaimana kita mau merubah siswa dan lingkungan kita? Setuju enggak Bapak Ibu? Setuju sekali, ya. Oke, kita singkat kata, singkat cerita. Ini sebelum kami dalam CGP itu ada namanya fasilitator dan pengajar praktek. Kalau fasilitator kami, karena kami Kalbar grup 9, grup 4, Kalbar 9 grup 4, yaitu fasilitator saya Ibu Heni Noviani. Dan pengajar praktek saya Bapak Yulianto. Ya, kebetulan kemarin kami sudah mengadakan PP kedua atau kunjungan kedua untuk materi 1.3, simulasi mengajar, penerapan visi misi dan bagja. Ya. Kemudian, ini harus kita sepakati Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan kita hari ini diberikan kemudahan dan kesehatan, ya. Ya, kami pun sudah membuat rekaman, jangan khawatir Bapak Ibu, rekaman ini akan kita bagikan, kita postkan di media sosial kita, kebetulan kita ada YouTube juga, dan akan kita post juga hasil diseminasi kita hari ini di blog Guru Berbagi, ya, jadi bisa dilihat itu, seluruh Indonesia ada, ya. Kemudian kita rekam, kalau Bapak Ibu ada yang mau mencatat silakan, ada yang mau bertanya silakan acungkan tangannya, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ke depan, 1 jam ke depan kita diberi kelancaran, ya. Kita di sini berbagi Bapak Ibu, ya. Bukan maksudnya saya sebagai
penyampai materi ini lebih pandai, mungkin ada Bapak Ibu yang akan memberikan masukan, ya. Silakan acungkan tangannya menyampaikan, ya. Karena saya lihat Bapak Ibu guru yang ada di sini orang-orang hebat semuanya, ya. Orang-orang hebat, orang-orang yang pengen maju, orang-orang yang pengen merubah pendidikan kita ke arah yang lebih baik. Ya. Kita sama-sama setuju Bapak Ibu masuk ke ruangan ini dengan hati, pikiran harus tenang, ya, berdamai sejenak, ya. Walaupun di rumah ada suami, ada anak, ada istri, ya. Ada kebahagiaan kita di rumah, kita buat juga kebahagiaan kita di sekolah ini dan di ruangan ini. Ya. Karena hati dan pikiran kita harus menyatu. Menyatu bagaimana Bapak Ibu? Menyatu dalam keheningan sejenak, ya. Kita memikirkan ke depan apa yang akan kita rencanakan ke depan, apa yang akan kita pikirkan, apa yang akan kita perbuat untuk masa depan pendidikan kita di kemudian hari. Setuju Bapak Ibu? Ya, semangat masih Bapak Ibu? Oh, semangat. Oke. Ya, pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Karena tadi Bapak Ibu sudah menjawab setuju. Oke? Nah, makanya ada kaitan dengan setuju tidak setuju, ya. Nomor 1. Ya, nomor 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang setuju angkat tangan Bapak Ibu? Setuju? Oh, setuju, ya. Apa alasan setuju? Boleh saya tahu jawabannya, Bu? Ibu yang cantik. Oh, Bu Eji dan Bu Lilis Manggauli, silakan. Karena saya jawabnya setuju ya, jadi Ya. harusnya nggak setuju aja. Oh, nggak setuju Bapak Ibu ya? Oke. Ya, gimana? Baik, terima kasih Pak Hermawan. Jadi ini adalah tanggapan dari saya mengenai hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kenapa saya mengatakan setuju? Ya. Nah, hukuman ini kan adalah peraturan yang sudah dibuat, bukan disetujui oleh semua warga sekolah, tapi yang sudah dibuat atau peraturan sekolah yang jika misalnya anak ini melanggar aturan itu yang sudah dibuat, maka dia harus mendapatkan hukuman sesuai dengan kelakuan atau tindakan yang dilakukan itu tadi. Dan itu kedepannya menurut saya bisa memberikan efek ingatan bagi si anak ini bahwa apa yang saya lakukan itu sudah melanggar peraturan sekolah. Nah itu yang mengatakan kenapa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Misalnya dengan keterlambatan datang ke sekolah, maka ada hukuman yang harus diberikan kepada anak ini. Baik, terima kasih Pak Hermawan. Terima kasih Bu Lilis atas partisipasinya. Ya. Kita lihat pertanyaan nomor 2. Ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Disiplin anak maksudnya ya. Apakah setuju atau tidak? Siapa yang bisa menjawab, Bapak? Atau Bapak yang ganteng ini di depan? Silakan Pak, kira-kira. Ya. Pertanyaan nomor 2 Pak. Menurut Bapak bagaimana? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak setuju atau tidak? Kalau setuju apa alasannya? Kalau tidak setuju apa alasannya? Setuju. Alasannya Pak? Karena apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Apakah hukuman itu menjadi kebiasaan? Menurut Bapak gimana? mungkin dengan memberikan hukuman yang positif seperti membersihkan halaman sekolah, Ya. berefek untuk anak itu sendiri supaya tidak melanggar aturan-aturan yang telah dilakukan sebelumnya Ya. dengan hal-hal positif seperti membersihkan halaman sekolah ini sendiri. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Yaitu pertanyaan nomor. Kemudian pertanyaan nomor 3, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju, ya kan? Tapi memberikan penghargaan nanti kita lihat di materi selanjutnya apakah penghargaan seperti apa yang akan kita beri, ya. Karena berdasarkan materi yang kami dapat, penghargaan itu bisa 2 opsi pilihan, ya. Nanti kita lihat selanjutnya. Ya, perubahan paradigma. Kita semuanya berpikir bahwa ya, ketika ada 2 orang, ya, salah satu menggenggamkan tangannya si A, ya,
dia menggenggamkan tangan, menyimpan secari kertas bertuliskan ya kata-kata atau perbuatan atau tindakan. Si B mencoba membukanya dengan memaksakan diri, ya, dengan membujuk, menghadik dan berbagai macamnya. Menurut Bapak Ibu, apakah bisa atau tidak? Ya, kemungkinan bisa atau kemungkinan tidak. Tergantung bagaimana cara kita membujuknya. Ya, kalau Bapak ke perempuan bisa dengan bujuk rayu. Ayolah dek, buka tangannya, abang akan kasih uang, ya. Atau abang akan belikan cincin emas permata, ya kan? Ya, itu hanya sebagai contoh. Karena bujukan rayuan hanya mempan diberikan kepada seseorang apabila seseorang itu dapat menerimanya dengan sepenuh hati. Kenapa kita tidak bisa memaksa seseorang? Ya, namanya teori kontrol. Ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Bahwa kita tidak bisa, orang itu tidak suka dikritik, ya. Kemudian orang itu sukanya yang hal-hal positif, bahwa orang dewasa memiliki hak. Apakah setuju Bapak Ibu? Orang dewasa itu mempunyai hak untuk memaksa anak kecil, ya. Kalau dulu ya orang tua kita atau orang yang lebih besar kita lihat memaksa yang kecil, ya. Ya, sekarang tidak boleh berlaku lagi, apalagi di dunia pendidikan Bapak Ibu. Kita harus bisa membuat mereka merasa terbuka diri, ya, merasa senang diri untuk menyampaikan perasaannya. Ya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol ini menurut teori Bapak Ibu, ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ya, bisa memiliki tujuan sama atau tidak, ya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Orang yang punya duit bisa mengontrol orang yang tidak punya duit. Bisa enggak orang tidak punya duit bisa mengontrol orang punya duit? Tidak bisa, Pak Ibu. Artinya apa? Kita tidak bisa mengontrol orang lain tanpa ada barang atau kendali yang kita gunakan. Kemudian memaksa ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya ketika kita mau mengajukan perjanjian kesepakatan, adanya timbal balik, ya, saling menguntungkan, ya. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang atau menang. Artinya kita tidak bisa untuk mendapatkan suatu kesepakatan memenangkan diri kita sendiri tanpa adanya win-win solusi terhadap orang yang kita ajak bertukar pikiran. Ya, ini teori disiplin positif, teori kontrol menurut Dr. William Glasser, ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, itu artinya Bapak Ibu kita lihat saat upacara, ya, saat kegiatan apapun, tidak semua anak kita panggil turun ke lapangan. Langsung tepat waktu. Artinya apa? Mereka itu pada dasarnya sifat manusia itu tidak bisa dikontrol. Nah, kitalah bagaimana membudayakan disiplin positif yang membuat budaya-budaya tersebut sehingga mereka tumbuh kesadaran diri untuk mengontrol dirinya masing-masing. Kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Setuju Bapak Ibu? Pasti kita setuju. Kita ada di sini pasti punya tujuan. Kami CGP ini melakukan diseminasi ini pasti punya tujuan, yaitu menyampaikan, memaparkan visi atau budaya positif, ya, yang akan kita kembangkan untuk kedepannya. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah untuk perubahan Bapak Ibu. Itu teori motivasinya. Kemudian model berpikir menang dan kolaborasi, ya, untuk menciptakan pilihan-pilihan baru, ya. Dalam suatu rapat, dalam suatu unjuk kebolehan, seseorang pasti memutuskan segala tindakan yang diperbuatnya. Karena tindakan itu ya akan merubah dirinya masing-masing. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa cinta kasih, kesenangan, dan kebebasan. Kalau 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka kita akan menjadi orang yang, kalau bahasanya sekarang adalah orang yang merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap berbuat memerintah diri sendiri. Apakah kita selama ini sudah merdeka Bapak Ibu? Udah ya Bu Amel, ya. Dah. Menurut Bu Amel merdeka yang seperti mana Bu Amel? Mungkin Bu Amel bisa menambahkan, Bu Amel. Ya.
Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan kita, sudah mencanangkan atau mencetuskan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Bagaimana menurut Bu Amel? Menurut pendapat saya ya Pak ya, kalau memang secara perang-perangan kita udah merdeka. Karena kita udah proklamasi ya Pak ya. Kalau secara kalau memang diakui, tapi sekarang ini sadar atau tidak sadar, kita ini sekarang sedang perang Pak, yaitu perang pemikiran. Ya, Bu Amel. Nah, jadi sebenarnya kita lagi perang pemikiran Pak, karena dari sisi kebudayaan kita diperangi, kemudian dari sisi karena memang budaya-budaya kita tuh sedikit demi sedikit tuh tergeser dengan budaya-budaya barat. Kemudian pola pakaian kita yang dulunya agak lebih inilah ya, apa adat istiadat, nah itu tergeser dengan pola-pola tren atau mode, kemudian juga musik dan lain sebagainya. Bukan tidak boleh membuka wawasan ataupun informasi dari luar, tapi sekali lagi sadar atau tidak sadar sekarang kita ini secara kenegaraan kita udah proklamasi kita udah merdeka, tapi secara tadi itu kita lagi sedang di kondisi perang pemikiran seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bu Amel atas partisipasinya dan tanggapannya. Ya, jadi untuk kita bisa merdeka terhadap diri kita sendiri, tentu ada modal dasar yang harus kita kembangkan, yaitu kedisiplinan diri. Ya, bukan hanya mendisiplinkan orang lain, modal dasar kita bisa mendisiplinkan diri. Ya, kita bisa merubah diri kita ke arah yang lebih baik. Menurut pengertiannya, disiplin artinya belajar. Belajar itu pada dasarnya kita banyak hal. Ketika Bapak Ibu berada di ruang ini, kita juga belajar mengamati seseorang, melihat seseorang, orang itu berkata-kata, orang itu berjalan, itu kita belajar. Semua panca indera kita bisa kita gunakan. Namun dalam menerapkannya pasti ada hal dan tujuan yang ingin kita capai. Ya kan Bapak Ibu? Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain adalah menghubungkan kata disiplin dan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya. Jadi untuk menerapkan budaya disiplin, ya, kita harus punya juga namanya budaya positif, ya. Dengan budaya positif, lingkungan positif dan keyakinan kelas dan peraturan kelas, maka kita akan bisa mendisiplinkan diri dan orang lain, Bapak Ibu. Ini akan kita bahas lebih lanjut. Budaya positif, menurut kami budaya positif itu adalah, kita sebagai guru adalah bagaimana mewujudkan budaya positif itu. Yang pertama adalah disiplin positif yang tadi yang kita sampaikan, kemudian memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukum dan penghargaan, kemudian posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ini materi yang kami dapatkan dari CGP kemarin, dari modul 1.1 sampai 1.4 yang kami diseminasikan saat ini. Ya, disiplin positif. Dengan kita menerapkan disiplin positif, Bapak Ibu, ya, apa yang kita harapkan? Yang pertama adalah nilai kebajikan. Yang kedua, nilai kontrol diri. Yang ketiga, nilai motivasi, baik itu motivasi internal maupun motivasi eksternal. Ya, dari nilai kebajikan ini, ya, apa yang kita harapkan yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, itu. Dengan adanya disiplin positif, kita harapkan tumbuhnya nilai kebajikan siswa. Mereka bertanggung jawab, ya, mereka akan sadar dirinya akan nilai-nilai kebaikan, nilai kebajikan, itu yang kita harapkan. Ya, kemudian adanya kontrol diri, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya. Artinya semua tindakan yang kita lakukan saat ini itu tidak terlepas dari kontrol diri kita masing-masing. Setuju Bapak Ibu? Setuju, ya kan? Kemudian ada motivasi yang lain, yaitu motivasi internal yang dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Ya, dari ketiga manfaat nilai positif ini, ya, menurut Bapak Ibu, nilai kebajikan, nilai kontrol dan nilai motivasi internal, mana yang berasal dari eksternal, mana yang berasal dari internal? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Nilai yang berasal dari eksternal yang mana? Internal yang mana? Nilai kebajikan, nilai kontrol diri. Setuju kalau ini berdasarkan nilai eksternal dari luar? Yaitu kalau nilai kebajikan tadi kan bertanggung jawab, itu tumbuh dari luar. Ya.
Kontrol diri, lebih ke arah disiplin, kita menegakkan pembuatan disiplin, ya. Kemudian motivasi internal, ini lebih dari dalam diri, ya. Itu. Pada dasarnya, apa sih yang membuat orang termotivasi, baik itu motivasi eksternal atau motivasi internal, yaitu adanya kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Kasih sayang, yaitu bertahan hidup yang pertama. Kedua, kasih sayang, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Di antara 5 kasih sayang atau kebutuhan dasar ini, kita sudah dapatkan semua Bapak Ibu? Ibu Edi sudah dapat semua? Oh sudah, alhamdulillah. Bu Lilis, apakah sudah dapat semua 5 kebutuhan dasar ini? Setuju ya? Ya. Bertahan hidup. Kita untuk bertahan hidup, ya kita perlu makan, minum, rumah, sandang, pangan, dan lainnya. Kasih sayang, ya kita mempunyai pasangan hidup, kita punya anak istri, kita punya orang tua, kita punya keluarga yang kita cintai. Ya. Kemudian kesenangan, kita yang punya HP, ya kita sering melihat TikTokan, kita sering melihat video atau telenovela atau drama, ya. Kemudian penguasaan, apakah kita bisa menguasai anak kita, apa kita bisa menguasai hak milik pribadi kita, punya mobil, punya yang lain dan sebagainya, ya. Punya kebebasan, ya. Ini 5 kebutuhan dasar setiap manusia yang tidak kita pungkiri. Kembali lagi kepada motivasi tadi, bahwa dengan 5 kebutuhan dasar terpenuhi, maka motivasi eksternal itu tidak terlalu besar dibutuhkan oleh seseorang. Ya, yang dibutuhkan hanya motivasi internal. Tapi ada juga sebaliknya, kalau seseorang yang sudah mempunyai 5 kebutuhan dasar tadi itu, dia tidak mempunyai motivasi internal, ya, bisa juga ditumbuhkan dari motivasi eksternal. Ya, jadi motivasi seseorang tadi untuk berbuat sesuatu, melakukan tindakan adalah ada yang bisa disebabkan oleh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi kita bahas, ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, itu lebih ke motivasi eksternal. Ya Bapak Ibu, ini teori berdasarkan teori perilaku. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai, ini motivasi internal Bapak Ibu. Ini yang kita harapkan kita nilai tumbuhkan kepada anak didik kita, sehingga tanpa kita komandoi, tanpa kita memberikan hukuman, tanpa kita memberikan imbalan, mereka akan sadar diri, ya, untuk memotivasi dirinya untuk menjadi orang yang lebih baik, ya. Ini yang kita harapkan, motivasi internal Bapak Ibu. Bagaimana sih kita bisa mengembangkan motivasi internal? Akan kita lihat materi selanjutnya, ya. Motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau mereka hargai, ya. Kita harus tanpa hindari hukuman atau penghargaan berlebihan. Ya tadi, ya ada penghargaan tapi tidak boleh berlebihan Bapak Ibu. Minimalisir ada motivasi eksternal dalam diri murid. Usahakan kita bisa menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri murid, bukan motivasi eksternal. Ya, jika motivasi eksternal lebih besar dari motivasi internal, maka di kemudian hari anak itu akan menjadi anak yang manja, anak itu akan menjadi anak yang malas, anak itu akan menjadi anak yang susah berkembang. Ya, ketika mengalami sesuatu, ketika mengalami rintangan atau cobaan atau apapun, mereka akan susah untuk bangkit dan maju kembali. Itu yang tidak kita inginkan untuk masa depan pendidikan kita. Itulah tugas kita sebagai seorang guru untuk mengontrolnya. Ya, kita lihat di depan ada posisi kontrol seorang guru. Ya, dari cerminan 5 posisi kontrol ini, ya, Ibu Dian Agustin suka di posisi mana, Bu Dian? Kalau Ibu lihat ada posisi menghukum, membuat masa bersalah, manajer, pemantau atau teman. Kira Bu silakan menanggapi Bu Dian Agustin. Baik, kalau posisi sukanya ya Pak ya, kalau ditanya sukanya,
Saya sih lebih suka itu manajer aja. Manajer Bu ya? Ya. Ya. Tapi pada saat ini posisi saya itu adalah bagian dari kesiswaan dan pada akhirnya itu membuat merasa bersalah Pak. Pada akhirnya memang kesiswaan adalah bagian dari sekolah di mana untuk mendisiplinkan siswa-siswi kita. Jadi ketika mereka tidak sesuai dengan tata tertib ya pada akhirnya mereka harus berurusan dengan kesiswaan. Ya termasuk saya, kemudian kawan-kawan dari BK juga. Jadi namun seringkali disalahartikan oleh anak-anak itu adalah sekolah itu tempat yang tidak menyenangkan. Tetapi bukankah kalau mereka sendiri tertib dan taat aturan dan kemudian keyakinan-keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah yang mungkin nanti kita bisa wujudkan bersama itu diterapkan, bukankah akan menciptakan ekosistem yang mendukung pembelajaran yang dan menyenangkan di Kota Pontianak. Nah itu mungkin itu adalah tahapan-tahapan yang akan kita lalui bersama nantinya bersama kawan-kawan CGP yang sekarang ini ya visi misinya luar biasa, kemudian semangatnya luar biasa. Jadi kita ciptakanlah kondisi belajar jauh lebih baik ya. Seperti itu Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Dian Agustin atas partisipasi dan tanggapannya. Ya. 5 posisi kontrol ini ya mungkin agak kurang jelas, saya singkat-singkat saja Bu. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer ya. Dari 5 posisi kontrol ini ya, posisi manakah yang lebih baik? Ya itu adalah posisi manajer. Kenapa? Guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu yang kita harapkan. Jadi posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid ya. Jadi kita berharap ya dengan posisi kontrol ini kita semua bisa di posisi manajer. Walaupun terkadang kita berada di posisi pemantau, penghukum ya, menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada ya Bapak Ibu ya. Tapi posisi manajer inilah yang sangat diharapkan ya. Cepat atau lambat kita harus bisa merubah lingkungan kita ke arah yang lebih positif Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena dengan lingkungan yang positif maka budaya positif terbentuk, siswa kita akan banyak yang berprestasi ya. Kembali kepada peraturan ya. Kebanyakan kita ya melihat suatu tindakan yang apa yang kita bicarakan tadi dari posisi kita menghukum, apa sih alasannya ya? Kebanyakan orang itu menghukum pasti ada alasan ya, ada peraturan, ada keyakinan yang dibuat atau ada keyakinan disepakati ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas ini menurut Ibu apa? Apakah bertanggung jawab? Setuju enggak Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Setuju, bertanggung jawab ya. Artinya kita harus punya rasa tanggung jawab. Anak didik kita harus tumbuhkan. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ya, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan diri dan keselamatan orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Untuk apa? Untuk diri kita sendiri, untuk kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan belajar bersabar. Kadang di kantin, di pom bensin, ya, mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas atau masuk ke pintu gerbang karena terlambat ya. Gunakan masker, itu untuk kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan ya. Dari peraturan-peraturan itu ada keyakinan kelas yang lebih baik yang harus kita buat ya. Kalau peraturan belajar, murid akan peduli dengan lingkungan dan temannya sendiri ya. Di dalam lingkungan karena udah adanya timbul rasa persaudaraan yang kuat Bapak Ibu ya. Ini kegiatan dalam keyakinan kelas ada
teorinya, ada teori T dan Y, nanti akan lebih detail lagi kita perdalam ya, mengingat waktu kita. Nah, kita harus bisa menghormati, kita harus bisa bekerja sama, kita harus bisa diterima dan diterima oleh orang lain ya. Kalau kita mau dihormati orang lain ya, bahasanya kita harus menghormati ya diri sendiri ya. Kalau diri kita mau dihormati, orang lain kita harus hormati. Setuju Bapak Ibu? Ya. Begitu juga siswa kita ya. Apalagi kita ini di SMA 3, siswanya adalah siswa yang sudah dewasa, yang sudah jenjangnya menengah ke atas. Pola pikirnya sudah maju. Ya, saya juga sering menanyakan pada siswa, mau tidak kalian diberi hukuman? Tidak mau. Apalagi dipermalukan depan teman-temannya. Ya, artinya kita saling menghormati. Itu yang kita terapkan, kita coba berikan motivasi, kita coba tanamkan ke benak siswa-siswi kita, saling menghormati, saling menghargai, saling bertanggung jawab. Kemudian dalam bekerja juga, dimanapun kita bekerja, ya, kita juga bisa mencanangkan kepada siswa didik kita ketika mereka sudah tamat sekolah, ketika nanti mereka bekerja, mereka juga bisa menumbuhkan keyakinan diri mereka untuk bisa berbuat baik. Ya, itu kesepakatan mungkin di tempat kerjanya. Ya, agar mereka bisa apa? Agar mereka bisa diterima di lingkungan, agar mereka bisa diterima di tempat dia bekerja, agar mereka bisa diperdulikan, agar mereka bisa menjadi kebanggaan untuk keluarga, untuk teman-teman atau untuk teman-teman kerjanya. Ya Bapak Ibu, itu yang kita harapkan dari teori ini. Kemudian ada materi yang kami dapat juga di CGP itu segitiga restitusi. Bagaimana kita mengatasi suatu masalah dengan segitiga restitusi. Ya, kalau mungkin selama ini kita mengatasi masalah ya banyak berbagai macam caranya. Mungkin saya minta tanggapan dari Bu Nur Hasanah. Ya, Bu Nur Hasanah ini orang yang sabar, baik hati, tidak sombong. Ya, bagaimana Bu segitiga restitusi menurut Ibu dalam menghadapi masalah? Ini ada teori yang kami dapat, ya, bahwa pertama kita kadang menghadapi suatu masalah, kita kadang mendikte anak, kamu sudah salah. Ya, selama ini apa yang Ibu sudah lakukan untuk menangani permasalahan siswa? Menurut pemahaman Ibu selama ini? Terima kasih. Coba Bu. Oke, terima kasih Pak Hermawan. Ya. Saya baru kali ini loh Pak dengar segitiga restitusi ya. Taunya segitiga bermuda aja Pak. Ya Bu, makanya untuk hari ini kita diseminasikan Bu, biar kita saling berbagi Bu. Nanti kita jelaskan Bu lebih lanjut. Oke. Nah, apa Bu, menurut pemahaman Ibu aja dulu dalam menghadapi suatu permasalahan siswa, apa yang Ibu lakukan? Oke. Kalau saya cenderungnya lebih ingin tahu dulu permasalahannya apa. Terkadang kita kalau lihat dari luar ya, siswa itu salah aja ya. Tapi tidak tahu alasan dia kenapa itu salah ya, kenapa dia bisa berbuat seperti itu. Jadi saya sih lebih cenderung kita komunikasi dulu kepada siswa tersebut Pak. Jadi tidak langsung mengecam bahwa kamu tuh salah, tapi nanya kenapa dulu, gitu Pak. Ya, siap, terima kasih Bu Nur Hasanah atas partisipasi dan tanggapannya. Ya, dari teori yang kami dapat segitiga restitusi ini ada tiga aspek yang harus kita lakukan dalam menangani permasalahan siswa. Yang pertama adalah menstabilkan identitas yang paling bawah, Bu ya. Yang kedua adalah bagaimana kita validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini jadi menstabilkan identitas, yaitu bagaimana cara kita menggali, menenangkan mereka. Nanti ada perkataannya Bu, ini kita contohkan ya. Menstabilkan identitas adalah guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tertarik siapa yang benar ya. Jadi artinya kita tidak menyalahkan siswa dulu, memanggil mereka, menstabilkan arti menenangkan mereka ya. Kita di posisi netral, kita tidak ada posisi menyalahkan mereka. Jadi ada kata-kata berbuat salah itu hal manusiawi ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu kata kuncinya Bapak Ibu. Yang kedua adalah validasi suatu kebutuhan. Guru berkata ya, artinya pada dasarnya tujuannya adalah apakah siswa ini dalam memberikan, kita berharap adanya tumbuh rasa kasih sayang ya.
ada tumbuh rasa diterimai, kesenangan ya dari siswa tersebut. Jadi ada respect untuk mereka. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha bersikap seperti itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ya, validasi tindak ini pada dasarnya kita tidak mengekspor kembali kepada siswa untuk mereka menumbuhkan kesadaran diri mereka sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir dari segitiga restitusi ini, guru berkata kita berharap adanya keyakinan yang tumbuh dari mereka, ya, perbaikan diri yang mereka sadari dari mereka sendiri. Yaitu guru berkata apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita. Artinya kita kembali lagi kesepakatan keyakinan di kelas yang telah mereka buat. Kita mengingatkan kembali, ya. Jadi apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa menurut kamu? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Nah, itu yang kita harapkan. Jadi tidak adanya kata-kata menghukum, kita kata menyalahkan siswa, ya. Kalimat menyanyikan keyakinan, lebih kita menyadarkan mereka untuk menumbuhkan keyakinan mereka, untuk menumbuhkan kembali, untuk menyadarkan mereka kembali ke jalan yang baik, jalan yang benar, ya. Ya, ini. Dalam menumbuhkan praktek segitiga restitusi ini, ada berapa kata, ada hal-hal positif yang harus kita sampaikan. Pertama, apakah kamu ingin berbuat lebih baik, ya? Itu salah satunya. Kapan kamu bisa memulainya, ya? Artinya apa? Kita memancing siswa untuk melangkah, untuk move on dari kesalahannya, ya. Kalau bahasa keren sekarang, move on dari keadaan, situasi dan kondisi, ya. Ya. Jadi segitiga restitusi dari 3 tahapan yang kita lalui ini, kita berharap tujuannya adalah murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kembali lagi ke motivasi tadi, kita berharap motivasi internal mereka yang lebih ditimbulkan, ya. Kita berharap dari segitiga restitusi, dari posisi kontrol akan tumbuh budaya positif, ya, sesuai dengan materi yang kami dapatkan modul 1.1 yaitu filosofi KHD. Itu dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam menjalankan tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, bersifat menuntun tumbuh hidupnya sesuai kodrat yang ada pada murid, ya. Itu. Kemudian nilai dan peran guru penggerak. Ini materi kami yang kedua kemarin 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Kami berharap kami ini dapat menggerakkan, ya, budaya positif dengan terwujudnya guru mempunyai nilai mandiri dan nilai inovatif yang akan ditransferkan kepada anak didiknya. Kemudian budaya positif dapat mewujudkan mendorong warga sekolah untuk membuat keyakinan kelas yang sepakati dan bisa dijalankan bersama. Kemudian kemarin materi 1.3 yaitu visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang ingin capai adalah kita semuanya mau adanya suatu perubahan. Suatu perubahan itu ada dibawa awal dengan oleh visi, ya Bapak Ibu. Sesuai filosofi KHD tadi, visi kita untuk mewujud profil pelajar Pancasila. Sesuai kurikulum kita sekarang, apalagi di SMA 3 ini kelas 10 sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Artinya kita harus menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu kemandirian, kegotong royongan. Untuk mencapai semuanya itulah kami dari CGP ini mempelajari modul 1 filosofi KD, kedua nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, dan keempat budaya positif. Ya, mari kita merefleksikan diri Bapak Ibu. Ya, ini. Ya, mungkin kita bisa minta tanggapannya. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari model ini? Adakah hal yang menarik untuk Anda di luar? Ya, coba saya minta tanggapannya dari Ibu Amel. Ya, ya. Dari materi budaya positif yang kita sampaikan hari ini, sejauh mana, ya, yang Ibu pahami? Nah.
Oke, terima kasih Pak Hermawan. Jadi kebetulan juga saya juga salah satu CGP Pak ya. Jadi kan ini kan bahas tentang modul budaya positif ya Pak ya. Jadi yang saya pahami terhadap modul ini sebenarnya hubungan ataupun pengaplikasian dari modul-modul sebelumnya. Tentang bagaimana seperti kita paparkan ya, bagaimana modul 1 itu tentang pemahaman filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara. Modul kedua itu nilai dan peran guru penggerak, kemudian modul ketiga itu visi guru penggerak. Nah, di modul yang keempat ini tentang budaya positif. Jadi bagaimana pengaplikasian dari visi yang telah kita buat untuk menerapkan tindakan-tindakan atau perilaku di sekolah yang menggambarkan budaya positifnya. Jadi ada nilai-nilai ataupun nilai-nilai kebaikan yang universal yang tadi seperti tadi Bapak bahas ya, yang terkandung di dalam budaya positif itu. Jadi aplikasi dari materi-materi sebelumnya ya terhadap kegiatan ataupun yang mana kegiatan ini yang kita harapkan kegiatan ini bukan hanya ada sekali terus hilang, tapi alangkah lebih baiknya ini menjadi budaya positif ini menjadi suatu hal yang terus menerus, yang menjadi kebudayaan, yang menjadi suatu hal yang memang diaplikasikan secara terus menerus di sekolah. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Amel. Ya. Refleksi yang kedua, hal yang menarik bagi saya dari luar dugaan ya. Jadi di luar dugaan kalau menurut saya adalah dalam mempelajari perilaku ini banyak hal-hal menarik yang bisa kita dapat, yaitu dengan kita memahami ini kita akan memajukan kreativitas anak. Kita akan menumbuhkan, kita tidak lagi memberikan sifat dan menghukum kepada anak, ya Bapak Ibu, dengan menerapkan budaya positif ini. Kemudian kita berharap terjadinya hubungan baik. Kalau kita menghukum siswa kan tidak adanya hubungan baik. Siswa merasa jengkel, nanti pulang sekolah pan kita dikempesan, ditusuk jarum, apalah jadinya. Pulang sekolah motor didorong. Ya kan itu tidak kita inginkan. Itu yang pernah kejadian di daerah-daerah lain ya. Perubahan kemudian refleksi yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dan menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah pelajari modul ini ya. Kalau menurut saya perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang bisa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Tadi yang disampaikan oleh kawan bahwa selama ini kita sebagai posisi menghukum atau memantau. Ya lebih baik kita sebagai posisi manajer. Itu yang kita harapkan. Dan saya juga mulai setelah mempelajari modul ini Bapak Ibu mempelajari lebih serius, lebih lanjut akan merubah diri untuk belajar sebagai posisi manajer. Pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah ya. Nah, ini salah satunya Bapak Ibu. Saya menangani siswa yang tidur saat jam pelajaran. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindak yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi ada siswa yang tidur ceritanya Bapak Ibu dalam kelas. Nah, kita lihat kalau sebagian kita kan kadang berpikir negatif tentang anak tidur dalam kelas. Kita bisa menanyakan kepada mereka, mungkinkah mereka tidur itu karena disengaja, ataukah begadang, ataukah di rumahnya lagi ada acara, ataukah dia membantu orang tua yang bekerja. Itu banyak hal-hal yang bisa kita gali dari siswa. Ya Bapak Ibu. Itulah gunanya segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya yang tadi kita sampaikan. Kita mencoba menggali informasi kepada siswa. Bagaimanakah perasaan Anda ketika melihat hal tersebut? Tentu perasaan saya setelah mempelajari praktek segitiga restitusi ini, saya lebih termotivasi Bapak Ibu untuk merubah diri ke arah yang positif, ke arah budaya positif. Jadi kita berharap, itu yang kita harapkan kepada Bapak Ibu guru semua. Menurut Anda terkait pengalaman dan penerapan konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik, apa yang perlu perbaiki ya? Banyak hal-hal yang harus kita perbaiki Bapak Ibu, terutama yaitu kita harus bisa merubah diri sebagai posisi manajer agar motivasi internal siswa dapat terwujud dengan sendirinya. Ya. Kemudian dari posisi manajer ini kita berharap mereka lebih bisa mengontrol diri, tahap demi tahap bisa merubah dirinya dari orang yang berbuat salah ya. Jadi mereka bisa memperbaiki diri. Karena intinya tidak ada manusia yang sempurna Bapak Ibu ya. Itu. Nah, sedikit Bapak Ibu menutup
presentasi saya hari ini terkendala teknis sedikit ya Bapak Ibu, akan kami bagikan di grup WA ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya segitiga restitusi ini hal-hal yang positif yang perlu kita kembangkan di sekolah ini. Jadi menangani masalah dengan budaya positif sekolah ya, agar kita kedepannya bisa merubah lingkungan kita jadi ke arah yang lebih baik Bapak Ibu ya, itu yang kita harapkan. Mungkin sekian dari pemaparan kami ya, kurang lebih kita sudah melakukan refleksi ya. Jika ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, satu penanya boleh ya, kita kasih feedback, atau Bu Eji atau Bu Lucy silakan untuk menutup ya. Bu Eji silakan. Ya baik, terima kasih Pak Hermawan atas paparan yang telah dilakukan. Mungkin terkait dengan hal-hal yang sudah disampaikan, di sini ada hal baru yang baru kita dengar dan mungkin Bapak Ibu yang lain juga baru dengar, yaitu tentang segitiga restitusi. Nah di sini di dalam penerapannya itu mungkin kalau ditayangkan tadi ada kendala ya Pak ya. Bagaimana secara ini aja, seperti apa yang penerapan yang sudah Bapak lakukan, kemudian bagi siswa itu seperti apa tanggapan dari siswa? Seperti itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Edi atas tanggapannya. Kemarin kita sudah mempraktekkan segitiga restitusi itu ya. Pertama perasaan saya memang awalnya karena belum terbiasa, tapi setelah mempraktekkan, sebelumnya mempraktekkan kita sebagai pemantau atau pemberi hukuman ada rasa bersalah Bapak Ibu. Kita sebagai guru itu ketika anak melakukan kesalahan, kita menghukumnya, di dalam hati kecil kita merasa kita bersalah sekali menghukum anak didik kita, karena anak didik kita ini tidak layak kita beri hukuman ya, itu jadi ada perasaan bersalah. Tapi setelah menerapkan segitiga restitusi ini ada kepuasan batin diri kita bahwa ada siswa kita sudah mau berubah ke arah yang lebih baik. Ada kebanggaan diri kita bahwa kita bisa merubah mereka ke arah yang lebih baik. Dan itu ada feedback tanggapan siswa ya, bahwa setelah mereka mempraktikkan segitiga restitusi ini, siswa merasa senang, mereka merasa dihargai sebagai murid, mereka merasa didengar pendapatnya oleh Bapak Ibu guru ya. Itu yang kita harapkan dari praktek segitiga restitusi Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua diberi jalan kemudahan sebagai pendidik, berbuat yang terbaik untuk anak didik kita ya. Semoga apa yang kita rencanakan dapat berjalan dengan lancar. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Setuju ya Bapak Ibu untuk budaya positif? Saya setuju ya. Dari materi yang kami sampaikan mungkin cukup sekian mengingat waktu kita ya. Nanti kami akan bagikan video kegiatan kami ya. Kami juga sudah mempraktikkan program sekolah sehat di sekolah ini. Praktek segitiga restitusi, praktek aksi nyata yang lainnya, yaitu penerapan budaya positif pada siswa maupun pengimpaskan pada Bapak Ibu guru. Sekian dari saya pemaparannya, mohon maaf kurang lebih jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Hermawan yang telah mempresentasikan materinya pada hari ini mengenai budaya positif. Terima kasih juga Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah bersedia untuk mengikuti presentasi daripada Pak Hermawan dari awal hingga sekarang. Akhir kata untuk menutup diseminasi ini, saya Yumiri dan juga Pak Hermawan mengucapkan terima kasih dan salam sejahtera. Ya, terima kasih Bu Yumiri. Kita kasih upload untuk Bu Yumiri. Tindakan yang salah. Kasus pertama, mari kita saksikan. Kasus pertama ini membahas mengenai siswa tidak hadir tanpa keterangan. Siswa menghadap guru untuk mengklarifikasi ketidakhadirannya, kemudian dibahas oleh guru. Pertama, menstabilkan identitas.
udah berapa kali bulan Juli, Agustus, September ini tidak hadir, dan ya Bapak belum, setiap siswa pasti ada ketidakhadiran. Tapi dengan ketidakhadiran itu sudah cukup mengganggu aktivitas di kelas, dan jadi kita harus bisa memperbaiki diri. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dapat kita Bapak ya, periksa ya, Terus orang tua bawa Sarul rujuk ke rumah sakit itu kondisi dokter buat rujuk ke rumah sakit yang di Ciamis buat periksa bagaimana mungkin panik jadi suruhnya lewat ya, Bapak tidak menyalahkan Sarul, tapi untuk memperbaiki pemahaman sesuai dengan aturan dan keyakinan kelas. Ketiga, guru menanyakan keyakinan kelas untuk memperbaiki keadaan siswa agar berbuat yang positif. Ya, karena Sarul sudah tahu keyakinan kelas kita, aturan di kelas, ya. Jadi, Sarul kapan rencananya bawa orang tua ke sini? mungkin besok. Oh, besok ya, hari Senin ya, Selasa ya. Oke, Sarul, karena udah jam pembelajaran udah masuk, nanti suratnya tadi udah Bapak titipkan, sudah dapatkan titipan Budia kan? Sudah dapat titipan Budia, nanti Sarul nanti kalau udah orang tuanya hadir, nanti lapor Bapak langsung kita komunikasikan ya, biar Bapak tahu permasalahan Sarul di kelas, jadi Sarul bisa memperbaiki diri Bapak. Yakin Sarul bisa memperbaiki diri? Ya, segala sesuatu harus dikomunikasikan baik ya. Oke, Sarul. Ya, Sarul nanti habis ini langsung kembali ke kelas untuk belajar lagi ya kalau udah pulang kantor ya. Masih Pak. Yuk, masih Sarul. Kemudian selanjutnya dari praktek segitiga restitusi ini siswa merefleksi diri terhadap prakteknya setelah dilakukan. Pertama, siswa menghadapi dalam praktek kehadiran segitiga sekolah. restitusi. Saya berterima kasih Kemudian kepada yang Pak kedua, Hermawan siswa telah menyampaikan perasaannya menanggulangi setelah masalah ini dengan baik, melakukan praktek segitiga dengan restitusi. baik dan senang hati. Perasaan saya dalam masalah ini, saya berterima kasih, banyak berterima kasih ke ini. Harapan saya untuk kedepannya, saya tidak akan mengulangi lagi masalah ini dan mengambil saya akan tindakan yang positif lebih baik mengirim lagi. surat tepat waktu kepada guru-guru yang membimbing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke kasus kedua, siswa tidur dalam kelas. Setelah pembelajaran, siswa menghadap ke guru untuk mengklarifikasi apa yang telah dilakukan. Tindakan pertama yang dilakukan guru adalah menstabilkan identitas. Dari kegiatan segitiga restitusi ini, kegiatan pertama ini sangat penting untuk menurunkan emosi dan ketegangan siswa. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru memvalidasi tindakan siswa yang salah agar siswa memperbaiki diri. Kemudian yang ketiga, guru menanyakan keyakinan kelas untuk siswa memperbaiki diri dan mencari solusi yang terbaik agar dapat memperbaiki diri. Apa yang akan Lido lakukan supaya merubah, supaya lebih baik lagi yang Lido lakukan? Tidak tidur malam, sama selalu tidur awal lebih waktu 7 jam. Apakah Lido yakin tidak akan mengulangi lagi? Yakin Pak. Supaya meyakinkan Bapak Lido tidak akan mengulangi, apa yang akan Lido lakukan? Lido akan lebih berubah lebih baik, tidak mengulangi kesalahan yang Lido buat kemarin. Terus janji tidak bakal di dalam kelas dan sepakati
dan sepakat ngikutin aturan di dalam kelas. Jadi kita sudah punya keyakinan dan aturan kelas yang sudah dibuat bersama itu harus dipatuhi supaya kita bisa berbuat yang terbaik untuk kegiatan pembelajaran kita di kelas. Biar budaya positif bisa kita kembangkan di kelas. Setuju Rido? Setuju Pak. Ya, silakan Rido habis ini masuk ke kelas lagi dan jangan mengulangi perbuatan yang sama ya Rido. Iya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mampi Demolana. Saya dari kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 3 Pontianak. Tanggapan saya tentang praktek segitiga restitusi. Yang pertama, saya sebagai siswa dapat dihargai oleh guru. Yang kedua, guru mengerti perasaan saya dengan lebih baik. Yang ketiga, guru tidak memproses penegakan hukum dan tidak menghukum muridnya. Kemudian yang kedua, perasaan saya senang, bahagia. Yang Karena ketiga, guru menghargai siswa saya. menyampaikan Harapan harapan saya, perbaikan semoga kedepannya saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. perbuatan. Dan saya berharap guru-guru lain Demikian praktik segitiga dapat mempraktikkan restitusi ini segitiga kami restitusi sampaikan. dengan lebih Semoga baik. bermanfaat dan kita Wassalamualaikum ambil nilai warahmatullahi baiknya. Terima kasih. wabarakatuh.